Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bursa efek syariah yang beranggotakan yang pertama Muhammad Nafat Amalia Afi 6147, yang kedua Adi Fitria Damayanti Min 149, yang ketiga Gito Ulil Ajmi NIM 175. Pengertian bursa efek dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasar 1 ayat 4, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Selanjutnya, para pelaku pasar modal. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dan investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Dan perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Dan reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu mengenai kewajiban dan tanggung jawab bursa efek. Kewajiban dan tanggung jawab bursa efek yaitu yang pertama adalah bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang kedua, rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang ketiga, bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, clearing, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek. Kemudian mengenai mekanisme perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia perspektif fatwa DSN MUI. Yang pertama, kriteria menerbitkan efek syariah. Pihak dalam penetapan kriteria daftar efek syariah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan DSN MUI. Syarat bagi emiten untuk go public supaya dapat masuk daftar efek syariah adalah lolos mencari penjamin emisi yang terdaftar di OJK dan memiliki akuntan publik yang terdaftar di OJK. Kemudian juga harus melibatkan notaris yang terdaftar di OJK untuk mengatur anggaran dasar dan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya, seluruh persyaratan tersebut dibawa ke OJK untuk mengajukan kontrak pendahuluan dan bursa akan memeriksa dengan cara turun ke lapangan sesuai dengan laporan. Jika sudah benar semua, Bursa Efek Indonesia memberikan kontrak pendahuluan dan OJK akan memeriksa kembali. Ketika sudah diperiksa, kemudian mendapatkan surat efektif. Selanjutnya, jika mendapatkan surat tersebut, kemudian baru bisa melakukan pasar perdana. Surat tersebut akan dikirim kepada DSN MUI untuk dilihat apakah perusahaan tersebut termasuk daftar efek syariah dan selanjutnya bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya, kriteria untuk mendaftar efek syariah adalah bahwa kegiatan usaha yang halal, tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. 2. Mekanisme perdagangan efek syariah. Di antaranya 1. Mekanisme perdagangan efek adalah akad jual beli.
Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu. Yang kedua, pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai. Yang ketiga, dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, mekanisme jual beli dilakukan yaitu nasabah membeli saham dengan harga yang ditawarkan emiten dan secara menawar yang dilakukan oleh investor. Selanjutnya, emiten menawarkan harganya dan investor menyetujui harga tersebut, maka prinsip tawar-menawar telah terjadi di dalamnya. Yang terakhir, selanjutnya, sebelum masuk ke daftar efek syariah, maka pihak OJK, BEI, dan MUI telah memastikan terlebih dahulu emiten melakukan kegiatan atau tindakan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, transaksi efek syariah yang dilarang. Yang pertama, najisi, yaitu melakukan penawaran palsu. Yang kedua, bai'i al-madum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki. Yang ketiga, insider trading, yaitu memakai informasi orang memakai informasi orang dalam bentuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Yang keempat, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang kelima, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pemberian efek syariah tersebut. Yang terakhir, ikhtikar atau penimbunan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.